Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke anak-anakku, gimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat kan? Kita tepuk semangat pagi. Betul, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Yuk kita ulangi. Semangat pagi. Semangat pagi. Satu kali lagi ya. Semangat pagi. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran PJOK kali ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa supaya nanti kedepannya itu bisa lancar dan kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Oke, ketua kelas silahkan berdiri di depan untuk melakukan doa. Yuk semua doa. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai lagi pelajarannya, kita marilah sejenak. Jadi kita ini hidup di Indonesia, jadi untuk menyemangatkan kita pada pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Garuda Indonesia. Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, kan udah apa semua kan? Oke. 1, 2, 3. Garuda. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Oke. Sebelum kita mulai lagi, apa kabar kalian hari ini? Ada yang sakit? Tidak ada, alhamdulillah. Jadi nihil ya yang sakit. Jadi sebelumnya kita absen dulu. Kelas 11. Dava Yusuf. Yurid. Dalam. Farel. Mugni. Gilang. Ahmad Firdaus. Jordan. Suaranya kenceng ya. Fikri. Wildan.
Arsad Saputra, Habail Nurdian, Danis Nur Latif, Fadil Arkan, Kori Muhammad Firdaus hadir. Alhamdulillah. Jadi kita diberikan sehat, jadi kita bisa menghadiri khususnya adalah pelajaran PJOK hari ini. Jadi kalian kan ngantuk hari ini kan? Nah, supaya lebih semangat lagi kita akan melakukan ice breaking. Ayo silakan berdiri semua. Kita akan melakukan ice breaking samurai. Jadi untuk melatih konsentrasi. Jadi punishment-nya, hukumannya nanti kalian jika kurang konsentrasi, nanti saya kasih bedak di pipi kalian. Ya, konsentrasi ya. Oke, cara permainannya seperti biasa. Jadi kalau Bapak bilang samurai, angkat pedangnya ke atas. Oke, yo coba samurai. Sambil teriak, ya, samurai. Oke. Sambil menghunus samurai, menghunus katana. Kalau Bapak bilang musuh di depan, melangkahnya ke depan. Jadi melangkah ya, ke depan ini melangkah. Musuh di kiri, melangkahnya ke kiri, diayunkan ke kiri. Musuh di kanan, diayunkan ke kanan. Musuh di belakang tinggal diayunkan ke belakang. Jadi perlu konsentrasi tinggi. Supaya nanti pada waktu materi PJOK kalian konsentrasi dan bisa mengerjakan baik praktek maupun teori. Oke? Konsentrasi ya. Samurai. Musuh di kiri. Nah, sambil dirahu ya, tetap tenang. Musuh di belakang. Masih konsentrasi. Musuh di depan. Stop. Nah, ada Muhammad Firdaus yang kurang konsentrasi. Saya kasih bedak. Nah, musuhnya di belakang ya. Musuh di kanan. Musuh di kanan. Dafa Yusuf Abdillah kurang konsentrasi, saya kasih bedak. Oke. Dua anak kurang konsentrasi, tandanya itu apa? Karena dia, kamu gak sarapan? Oh, gak sarapan. Kamu gak sarapan? Itulah. Makanya wajib sarapan. Walaupun cuma roti, itu untuk mengisi apa? Mengisi perut, biar ada kandungan gizinya. Supaya kan gak ngantuk. Ya, tetap di samurai tetap posisi aslinya. Musuh di depan. Stop. Nah, ini ada yang ke depan sini, ini ada yang ke sana. Jadi tiga anak ini kurang konsentrasi. Kita kasih bedak ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang posisimu kembali seperti teman-temanmu, posisimu. Nah, posisinya tetap ya, tangan mengepal. Musuhnya di depan. Musuh di kanan. Musuh di kiri. Musuh di kanan. Musuh di belakang. Nah, ini ada dua anak ini yang kurang konsentrasi. Nah, temannya lain. Nah, ya. Yang salah yang ini apa yang ini? Ya, yang dua ini. Nah, oke. Dua ini kita kasih bedak ya. Oke. 1, 2. Oke, kembali ke posisi teman-temannya. Oke, sekali lagi ya, kita ulang. Ayo konsentrasi. Samurai. Ulangi, kurang konsentrasi. Samurai itu semangat, yuk. Samurai. Musuh di belakang. Musuh di belakang. Musuh di depan. Musuh di kiri.
Musuh di kanan. Musuh di kanan. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, kalian kembali ke posisinya, duduk. Duduk yang rapi. Bentar Bapak siapkan. Jadi materi Bapak hari ini adalah, apa ada yang tahu? Materi kita hari ini adalah senam lantai. Jadi kelas kalian waktu kelas 10 sudah Bapak ajarkan materi senam lantai. Jadi nanti kita ada 4 materi, yaitu materi 1 adalah kayang. Materi 2 sikap lilin. Materi 3 roll depan dan roll belakang. Jadi senam lantai termasuk ke dalam senam artistik. Senam lantai itu harus memakai matras. Jadi kalian harus semangat mengerjakan atau mempraktekkan, baik nanti ada soal tulis maupun soal untuk praktek. Jadi nanti ada matras. Jadi kalian ada, walaupun ada yang nggak hobi dengan apa senam lantai, ada yang hobinya futsal, ada yang hobinya basket. Jadi kalau pembelajarannya ini senam lantai, kalian wajib mengerjakan atau mempraktekkan. Walaupun kalian itu nggak sepenuhnya bisa, karena tujuan utama olahraga penilaiannya itu apa? Nggak kalian mahir, asal kalian mau mencoba. Kalian mencoba, minimal kalian tahu, oh tekniknya kayak gini. Nanti kalau kalian jadi guru atau jadi apapun itu, memberikan apa? Memberikan teori atau praktek kepada murid-murid kalian, kalian bisa. Jadi kalian harus multi apa? Multi talent. Dan apa? Kalian harus semua cabang olahraga syukur-syukur bisa. Terus tujuannya senam ini adalah apa? Ada yang tahu tujuan senam? Ya, Rafa apa? Untuk mengembangkan berbagai aspek kebugaran jasmani dan keterampilan. Oke, stop dulu. Untuk memperkuat kebugaran jasmani. Jadi untuk apa? Motorik juga ada. Nah, motorik itu apa? Gerak lokomotor adalah gerak berpindah. Jadi senam juga berpindah. Misal kita mau melakukan roll depan, jadi nanti berpindah ke depan. Roll belakang berpindah ke belakang. Tujuannya itu, ada yang nambahin lagi tujuannya senam lantai, khususnya kayang, terus roll depan, roll belakang. Tujuannya apa? Oke, baik, Farel. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Farel. Nah, melatih kelenturan ada pada gerakan apa? Oke, kayang, ya. Jadi lenturan untuk apa ini namanya? Punggung dan perut, ya. Tujuannya itu. Ingat-ingat ya. Jadi harus ada apa? Tujuan pembelajarannya harus kalian tahu. Oh, tujuannya senam tidak diawali dengan nanti ada pemanasan, terus ada pendinginan. Terus tujuannya senam intinya adalah untuk melatih melatih kelenturan, terus gerak lokomotor dan gerak apa lagi? Ada yang mau nambahin lagi? Ya, Gilang, apa? Hah? Oke, melatih kelincahan itu ada pada gerakan apa? Nanti kita pelajari. Kita apa? Kelincahan itu ada pada, nah roll depan, roll belakang juga ada kelincahannya. Kelincahannya apa? Ya, jadi kita koordinasi, contoh kita melakukan step by step, menempel. Kalau nggak lincah, otomatis kita nggak bisa apa? Menggelinding, berputar. Oke, ada tambahan lagi? Ya. Keseimbangan. Keseimbangan pada? Pada masnya pada apa? Gerakan apa? Sikap lilin. Jadi setelah ini kita akan apa? Mempelajari tentang sikap lilin, kayang, roll belakang dan roll depan.
nanti kita ada di video. Jadi nanti kegiatannya selain kita mencakup menulis tentang LKPD nanti, lembar kerja peserta didik, kita akan melakukan praktek yaitu sikap lilin. Nah, terus yang pertama kayang, sikap lilin, dan roll depan, roll belakang. Jadi nanti kalian siap untuk melakukan kegiatan itu, semua nanti mencoba ya, nggak ada yang tidak mau mencoba. Jadi kalian bawa kertas nanti, udah aman berarti. Udah? Kalian udah siap semua? Udah? Sebelum kita ke materi selanjutnya, kita tepuk konsentrasi dulu ya. Oke? Kita tepuk waktu tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, dan tepuk malam. Nah, tidur. Oke? Setelah kalian konsentrasi, nanti Bapak akan mencepatkan, terus Bapak akan random, jadi kalian harus konsentrasi sebelum kita ke pelajaran selanjutnya. Oke? Kalian bisa berdiri ya, karena kita nanti banyak prakteknya. Oke? Kita akan melakukan ice breaking tepuk waktu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Oke, kalian berhadapan-hadapan sekarang. Nah, antara sini. Nah, oke. Tepuk pagi, tepuk malam. Nah, ada yang tepuk tadi 4 orang. Nah, siapa yang tepuk tadi? Ini Gilang. Kita bedah dulu. Mana? Oh, ini tadi ya. 1, 2, 3, 4. Tambah lagi. Yuk. Tepuk malam. Tepuk siang. Nah, ada yang nambah 1 ini. Jadi berulang kali nanti ya. Jadi evaluasinya kamu nanti harus harus bisa melakukan semuanya. Kamu berapa kali tadi kena itu? Yuk, sekarang menghadap ke kamera. Nah, ya. Tepuk malam. Nah, ada yang mau tepuk tadi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Siapa? Aduh. Fikri lagi. 1. Nah, yuk sekarang membelakangi sana. Kalian tidak mencontoh ini lah. Membelakangi, hadap sana. Tepuk malam. Nah, tahan dulu. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk sore. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, bisa kembali duduk. Oke, sebelum kita ke pelajaran inti, kita flashback dulu. Apa itu flashback? Mengingat kembali pelajaran yang terdahulu. Dulu senam lantai kita belajar apa aja di kelas 10? Senam lantai apa? Senam lantai apa materinya? Guling depan sudah ya. Guling belakang sudah. Jadi yang kita pelajari, yang belum kita pelajari adalah kayang dan sikap lilin. Kalian di SD dulu pernah kan? Roll depan. Roll depan, guling depan itu sama saja ya. Roll depan, cuma di bahasa Inggris kan.
Jadi kemarin sebelum kalian di semester 1 di kelas 10 semester 2 semester 1, jadi Bapak sudah mengajarkan tentang apa? Kebugaran jasmani. Jadi bugar itu lebih tinggi apa lebih rendah dari sehat? Ada yang tahu? Oke, Gilang, berdiri ya. Kita jawab sambil berdiri biar nggak ngantuk. Oke, apa perbedaannya bugar dan sehat? Ayo jawab. Jawab setahu kamu aja, nggak usah malu-malu. Apa? Oh, kalau bugar sehatnya lebih, benar nggak? Nah, lebih tepatnya kalau bugar itu next setingkat lebih tinggi daripada sehat. Orang bugar, kalau orang sehat aja biasanya kalian jogging, kalian main futsal atau apapun itu waktunya batas waktunya biasanya 30 menit. Tapi kalau bugar 60 menit itu bisa untuk melampauinya, untuk mengerjakan bermain futsal sampai 90 menit. Kalau sehat kan 60 menit. Oke, bisa duduk. Terus apa lagi? Kebugaran jasmani yang kalian ketahui pengertiannya apa? Oke, Dava silakan berdiri, please stand up. Jadi kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa merasa lelah yang berlebihan. Oke, bagus. Jadi bugar itu ya, dia walaupun olahraga, tapi disesuaikan dengan sarapan dulu ya. Nggak ada yang puasa olahraganya bugar. Pasti nanti kedepannya pasti akan ion tubuhnya akan berkurang, otomatis jadi haus. Jadi kalian sebelum mengawali aktivitas apapun harus sarapan atau minum air putih. Jadi kebugaran jasmani intinya orang yang atau melakukan aktivitas tanpa merasa capek. Walaupun batas capeknya manusia itu berbeda-beda. Ada yang Jordan ini fisiknya futsal atau melakukan aktivitas olahraga 60 menit bisa. Tapi mayoritas kalau orang Indonesia itu biasanya 75 menit itu sudah sudah capek. Makanya kalau di apapun di sepak bola itu ada namanya break. Nah, kalau di cuaca panas itu ada minum, terus ada sepak bola kan 90 menit, 45 menit ada namanya istirahat di babak pertama, dilanjut babak kedua. Oke, Dava silakan duduk. Ada yang menanggapi lagi? Kebugaran jasmani itu pengertiannya apa? Selain tadi perbedaan kebugar dan sehat, terus pengertian kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani dapat kita capai atau dapat kita peroleh lewat apa? Kebugaran jasmani. Oke, bagus. Apa? Berdiri, Bang. Melakukan hidup sehat, Pak. Oke, melakukan hidup sehat. Contohnya apa? Makanan bergizi. Oke, makanan bergizi, hidup sehat, makanan bergizi. Makanan bergizi contohnya apa, Rel? 4 sehat 5 sempurna. Dapat kita peroleh dari, kalau dulu 4 sehat 5 sempurna itu dari 1 sayur, terus nasi itu ada namanya karbohidrat, susu, terus apa lagi? Susu itu sempurnanya ya. Proteinnya dari ikan, telur, ya. Jadi itu ya, bagus pertanyaan jawabannya. Jadi melakukan hidup sehat dan juga harus gaya hidupnya harus diatur. Contohnya apa? Udah, silakan duduk. Contohnya apa? Gaya hidup. Kalau ini kan hidup sehat, menjaga makanannya. Kalau kamu apa? Untuk menjaga kebugaran. Tidur teratur. Siapa lagi? Oke, berdiri. Tidak merokok, Pak. Oke, tidak merokok. Bagus. Ini ada yang merokok? Ada yang merokok? Nah, nggak ada ya. Jadi merokok itu apa yang terkandung dalam rokok? Nikotin. Jadi tidak baik untuk yang diserang apa? Paru-paru. Oke, duduk silakan. Oke, jadi itulah tadi pelajaran yang lalu sebelum kita 4 senam tadi kita pelajari. Jadi kita Bapak dulu mengajarkan tentang apa? Tentang kebugaran jasmani. Jadi kita kemarin sudah tes detak jantung, bla 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 itu
supaya kalian itu nanti oh porsi kamu segini, kamu nggak boleh olahraga ini. Jadi tujuannya itu tuh untuk mengetes batas kemampuan fisik kamu. Oke, sebelum kita mulai prakteknya, silahkan kalian membentuk kelompok masing-masing. Kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1, 2, dan 3. Oke, kita akan melakukan pertanyaan dulu ya. Nanti dijawab oleh teman kalian. Ada pertanyaan yang secara random tentang seputar senam. Kita ke roll depan dulu ya. Roll depan kita sudah mengerjakan kemarin atau kita praktekkan lagi. Jadi apa pengertian roll depan itu? Kelompok 1. Diskusi dulu. Diskusi dulu. Guling-guling ke depan. Benar gak? Kelompok 2. Betul, guling ya. Bukan guling yang dibantal itu ya. Guling depan itu intinya kayak apa? Seperti apa? Guling yang benar itu kayak nah, roda bagus, angkat tangan. Kelompok mana yang jawab tadi? Ayo, Arsat, mewakili kelompok 3. Berguling kayak apa? Roda. Roda itu berputar ya. Jadi berputarnya gelinding. Jadi mengikuti arus, tidak diangkat. Jadi perbedaannya itu. Kalau roll depan itu tidak diangkat. Kalau diangkat itu sudah menjadi apa? Menjadi apa? Lompat. Ada nanti lompat harimau itu ada lompatannya. Kalau roll itu nggak ada sesi lompatannya. Oke, sekarang pertanyaan ganti ke kelompok 2. Pengertiannya roll belakang. Roll belakang itu apa? Tekniknya gimana? Apakah tekniknya sama dengan roll depan? Apa? Angkat tangan. Oke, Jordan, silakan mewakili kelompok 2. Ya, menggulingkan badan ke belakang. Apakah tekniknya sama? Silahkan didengarkan jawabannya, nanti kalau kalian merasa jawaban itu salah, kalian jawab. Apakah benar digulingkan ke belakang? Kelompok 3, apakah benar? Benar? Oke, benar. Jadi tinggal digulingkan ke belakang dengan badan diangkat atau tidak? Tidak. Betul. Terus yang terakhir, kayang, kelompok 3. Kayang itu gimana pengertiannya? Siapa yang bisa jawab? Nah, prakteknya step by step-nya apa? Kayang itu. Jadi posisi berdiri. Ya, coba jawab. Coba. Ada salah satu mempraktekkan sini. Kamu berdiri. Berdiri coba. Serah. Gimana kayang itu? Nah, menghadap sini. Nah, coba step by step dulu. Nah, dari sini dulu. Nah, gimana kayang? Nah, stop. Bener gak ini? Ada yang bisa jawab? Yang angkat tangan. Kelompok 1. Bener gak? Stepnya gini, step pertama gini. Dari berdiri. Oke, benar ya. Jadi kalau gini salah. Jadi ke belakang. Ya. Terus yang pertama menyentuh lantai itu kepala atau tangan? Ayo kelompok 2. Tangan ya, tangan. Jadi kalau menyentuh dulu kepala itu namanya udah beda lagi ya. Oke, sudah, silakan duduk lagi. Oke, ada pertanyaan? Jadi tinggal yang kita sikap lilin ya. Yang kita pelajari sikap lilin. Sikap lilin kita pertanyaan rebutan aja. Sikap lilin itu memperkuat otot mana? Kelompok 1. Otot perut ya. Otot perut, keseimbangan dan otot perut. Ya. Bisa kan? Oke, jadi yang dipegang itu gininya. Nanti kita praktekkan bersama-sama. Oke, sebelum kita ke materi inti, alangkah baiknya kita melakukan apa? Sebelum kita olahraga melakukan apa? Bahasa Inggrisnya pemanasan. Warming up ya. Kalau stretching itu, stretching itu untuk olahraga yang apa? Misalnya kalian melakukan gerakan futsal, itu stretching gerakannya ada
apa? Dinamik. Jadi kita bergerak. Kalau ini cukup statis. Kita pemanasannya statis. Statis itu pemanasannya cukup di tempat, tidak dinamik. Oke, silahkan berdiri. Oke, yang memimpin adalah Ananda Jordan di sini. Saya sama Bapak. Jadi sini dikosongkan, diatur, sini dikosongkan. Oke, kertasnya bisa diletakkan dulu. Kita konsentrasi pemanasan. Jadi pemanasan ini dimulai dari kepala dulu, kepala, tangan, terus pinggang. Oke, ke 2 kali 8 ya, semua menghitung ya. 2 kali 8, yuk, ke atas. Tuh. Sekali lagi. Yuk, ke bawah. Yuk, ke kanan. Kiri. Puasanya. Oke, sekarang tangan di pinggang ya. Tangan di pinggang. Atas 2 kali, bawah 2 kali. 2 kali 8 ya. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. Oke, noleh kanan ya. 2 kali. 1, 2. Kiri 2 kali, kanan 2 kali. Siap, mulai. 1, 2. Tengkleng ya sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang diputar ya. Diputar ke kanan ya. Kalau diputar ini adalah apa? Proses kelenturan. Kalian nanti juga kaget. Jadi mata jangan terpejam ya. Diusahakan mata itu tetap apa? Melek. Ya, oke, ke kanan dulu. Yuk tanpa hitungan. Yang hitung cuma saya. Yuk, mulai dari kanan dulu. 1, 2, 3, 4. Jangan merem. 5, 6, 7. Yuk dibalik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Sekarang gerakan tangan. Jinjit ke atas. 2 kali 8. Yuk hitung semua. 1, 2, 3. Oke, ke bawah. Ke bawah dulu. Kaki rapat, dengkul kaki jangan ditekuk, semampunya. Yuk mulai. Oke, karang ke samping kanan. Yuk, 1. Yuk, suaranya keras. Nah. Yuk kiri. Pura-pura tak benerin. Nah. Oke, kaki dibuka, tangan masuk. Yuk, tangan masuk. Yuk, terus tangan masuk ke belakang. Karena nanti untuk rolling. Tangan ke belakang, terus diayun-ayun. Oke, cukup. Nah, sekarang dibalik, diayun-ayunnya ke sana karena kita akan melakukan kayang. 1. Yuk. 2. Dibalikkan.
3, dibalikkan. 4. Stop dulu ya. Nah, jadi kalau kayang itu, nah kalau gini salah atau benar? Yang ke bawah belakang itu gininya, jangan. Nah, lutut kamu jangan ikut. Nah, ini yang ke belakang. Nah, kalau ini beda ya. Kalau ini untuk bapak-bapak kita yang udah tua, kamu masih muda, ya. Oke, yuk sekarang ditahan ke belakang. Tahan. Pandangan ke atas. Tahan dulu. Stop, balikkan. Tarik nafas dari mulut, keluarkan dari hidung. Yuk ke belakang lagi. Tengok dinding atas. Stop. Oke, sekarang kita ke sana, kakinya ke sana. Nah, oke, ke kanan. Yuk, dipantul-pantulkan. Yuk, dihitung. 2 kali 8. Tuh. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pemanasan untuk roll depan. Just. Oke, pemanasan untuk kayang, untuk roll depan, roll belakang sudah. Sekarang kita pemanasan untuk sikap lilin. Duduk kaki lurus. Nah, kaki lurus ya. Oke, diangkat kaki kanannya dulu. 1, 2, 1 kali 8 aja. Yuk Jordan, semua dihitung ya. Persiapan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dibiasakan ya. Kalau pemanasan senam lantai apa-apa itu kakinya itu lurus semua. Jangan kayak gini ya. Usahakan lurus, kakinya lurus. Nah, karena senam lantai itu aspek yang dinilai kalau kamu nanti jadi atlet adalah aspek keindahan. Tadi kalau tangan begini, ini kurang indah. Jadi harus lurus. Ya. Kaki kiri dulu ya, kakinya lurus. Ini loh. Dari belakang. Nah, gini. Ya. Yuk, mulai kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang 2 kaki ya. Jadi yang terasa ini perut. Kalau gini perut kalian nggak kerasa, berarti kalian sudah ada timbunan lemak di perut kalian. Atau perut kalian kurang kuat. Ya, 1. Nanti saya ngitungnya agak pelan. Karena ini gerakan perut. Otomatis kalian juga ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang nggak pernah olahraga, ada yang ngantuk. Ya, jadi Bapak hitung agak lambat. Yuk, mulai. 1. Letakkan. Nah, Bapak Yusuf apa? Gak kuat karena ototnya kurang tandanya ya. Ototnya ketimbun lemah. Yuk, angkat. Letakkan. Angkat. Letakkan. Oke, sekarang kita tahan ya. Tahannya di atas. Tarik nafas dulu. Nah, tipsnya tarik nafas jangan dikeluarkan di tengah jalan. Karena kalau kita keluarkan otot kita akan kendor lagi ya. Jadi ditahan. Tahan dulu, turun baru dikeluarkan. Ya. Ingat-ingat itu. Nah, Ahmad Firdaus sudah ngantuk. Yo, 1, 2, 3, diangkat. Nah. Oke, turunkan. Yo, sekali lagi. Angkat. Oke, turunkan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, agak mundur. 2 orang ambil matras. 2 orang ambil matras. Oke, mundur. Matrasnya taruh sini. Oke, mundur dulu. Dava mundur.
Oke, agak maju, agak maju. Jangan dibalik tiang. Oke, sebelumnya kita akan melakukan gerakan kayang. Setelah kayang kita akan apa namanya? Sikap lilin, setelah itu roll belakang, roll depan, roll belakang. Kamu agak maju sini, agak sini. Agak maju. Agak sini. Sesuatu lurus kamu situ. Nah, jadi kayang yang benar itu ada yang sudah tahu. Coba, salah satu dari kelompok 1 coba. Ada yang perwakilan 1 kayang. Yang paling lentur atau siapapun itu. Nanti sebelum kita praktek semua, ini perwakilan yang paling lentur buat contoh. Ya, gerakan kayang coba. Kamu melakukan gerakan, coba menurut kamu, menurut versi kamu. Oke, good. Ini benar nggak? Ayo, udah. Nah, dia benar karena dia mulai dari apa? Dia karena lentur, juga tekniknya benar. Yang salah itu kayak gini. Coba, yang salah yang diangkat ini. Nah, yang direbahkan ini. Kalau ini nggak jadi, ya. Ini sudah step-by-stepnya sudah benar. Benar ya, kelompok 2. Oke. Benar? Benar. Oke. Duduk, silakan. Ada kayang itu dari berdiri, ada juga dari tiduran. Jadi yang kalau nggak bisa itu bisa dari tidur. Bisa contohkan kelompok 1 dulu, yang dari tidur. Ini yang kurang begitu menguasai, silakan. Dari tidur. Nanti kalian praktek semua, jadi Bapak contohkan. Kalau ini untuk versi kalian. Yo. Tahan dulu. Oke. Stop. Nah, ini gerakannya benar nggak? Nah, benar ya. Tapi ada satu apa? Kakinya itu kalau yang sempurna itu rapat. Kakinya rapat. Nah, kakinya rapat. Contoh gini. Jadi kalau berdiri kakinya itu rapat. Nah. Ya. Setelah kayang sudah, sekarang perwakilan kelompok 2. Sikap lilin. Contoh versi kamu. Yo, sikap lilin. Sikap lilin itu duduk, terus kakinya diangkat kayak tadi. Nah, kayak pemanasan terakhir tadi. Ini versi kamu. Oke, menghadap sana. Yang lain coba dianu ya. Nah. Ya. Gak apa-apa, coba praktek versi kamu, nanti Bapak betulkan. Yuk. Oke, kelompok 2, kelompok 3, benar gak ini? Yang benar gimana? Nah, yang benar gimana? Kalian menyalahkan jadi harus, oke, perwakilan kelompok 3, yang salah apanya? Hah? Harus tiduran. Nah, badannya kurang gimana? Ahmad Firdaus. Nah, badannya kurang condong. Itu tadi sudah benar, tapi sikap lilin yang sempurna. Yuk, coba. Yuk. Nah, semakin kecondong ke sini. Nah, kalau ini salah ya, ini rebahan. Nah, yang benar itu semakin condong ke sini, kaki semakin naik. Kayak lilin itu, lilin mana ada yang gini? Nah, lilin itu gini, lurus. Jadi ini semakin ke belakang. Contoh. Nah, nanti Bapak contohkan waktu praktek semua nanti wajib nyoba. Nah. Oke. Terus sekarang roll depan. Perwakilan kelompok 3. Jadi kalau sikap lilin itu kalau kalian itu pemula, kalian itu nggak harus apa? Nggak harus lilinnya itu tegak. Bisa dari doyong. Terus otot kalian sudah kuat,
kayak lilin itu tegak. Yuk sekarang roll depan. Kelompok lain mengamati ya. Oke, bener gak? Benar nggak kurang? Bayar apa yang kurang? Ya, apa? Yang nempel apanya? Jadi Ananda Firdaus tadi dia masih pakai kepala. Jadi waktu praktek nanti semua mencoba itu digerakkan ya. Jadi jangan kepala, jangan tempat ini. Jadi dagu ini ditempelkan. Nah, terus yang apa? Yang untuk apa? Bertumpu untuk permulaan awalan kita menempel tanah itu ini. Nah, ini lahir sini loh. Ini namanya apa? Tengkuk ya. Kalian Bapak jawab dagu, kamu nyaut ya. Tengkuk ini ya. Ya. Jadi gini. Ya, terus ini versi yang benar. Terus tanganmu tuh jangan terlalu dekat. Nah, agak jauh sana. Karena untuk apa? Putaran. Nah, kalau kamu sini putaranmu kurang ya. Jauh ke sana. Nah, langsung berdiri ya. Langsung berdiri. Jangan balik lagi ke sini. Oke? Terus versi 2. Roll depan. Yo, versi kamu yang sudah. Ini kesalahannya udah tahu. Yo. Versi kamu ya, jangan takut salah. Versi kamu nanti dibenarkan. Versi kamu, roll depan dulu. Roll depan. Menurut Oke. Benar gak? Benar. Nah, jadi boleh kita kalau belum mampu itu memegang. Tips yang kedua adalah memegang lutut. Supaya apa? Putarannya kuat dan juga langsung berdiri. Kan ada. Nah, ini yang versi 2. Ini boleh dan legal. Satu. Nah, ini dipegang. Karena biar apa? Biar bisa naik. Ya. Jadi penilaiannya itu, penilaian nanti langsung naik. Nah, untuk posisi gini. Kalau gini nanti nilainya juga beda ya. Kalau cuma gini, jadi harus berdiri. Udah berputar ke posisi semula. Ada pertanyaan seputar roll depan? Jadi insya Allah kalian di kelas 7 bahkan SD pun kita belajar ini. Jadi kalau SD kalian cuma diajari teknik, ada kesalahan pun dibiarkan. Kalau kalian usia setelah kelas 11, jadi kalian harus lebih sempurna lagi melakukan roll depan. Oke, sekarang kelompok 1 lagi ya. Nanti perwakilan satu-satu dari kelompok lain. Roll belakang yang belum ya. Yo, nggak apa-apa versi kamu. Sebelum kalian lagi, otomatis kalian nanti praktek bersama ya. Jadi kalau praktek bersama nanti kalian mencoba dengan versi kalian, tapi kalian sudah mengamati yang Bapak ajarkan. Jadi kalian bisa memilah-milah, oh ini benar, oh ini salah. Yuk. Ini versinya. Nah, ini dari duduk. Oke, stop. Ada yang mau membetulkan salahnya apa? Kelompok 2. Salahnya apa? Dan kelompok 2 dari gerakan Dava tadi. Kelompok 3. Salahnya apa? Kesalahan pertama itu waktu dia tekniknya, dia dari duduk gini. Otomatis ini juga salah. Otomatis putarannya tidak bisa sempurna. Terus kelompok 2. Yuk, perwakilan. Jadi ini salah. Tapi nanti setelah kalian praktek satu-satu dari kelompok lain, jadi Bapak nanti yang membenarkan. Ini dari awalannya sudah salah. Oke, Fikri, silakan. Nah, awalannya hampir benar. Kalian jawab dulu. Ini benar gak? Kelompok 1? Kurang. Salahnya apa? Oke, berdiri dulu.
Salahnya? Tangannya belum sampai lantai. Oh, belum nyampe lantai sudah diputar. Oke, bagus. Terus kelompok 3 yang salah apa? Fikri tadi. Apa? Kurang sempurna. Jadi dari tangan. Nah, tangannya nggak langsung pindah ke telinga. Oke, kelompok 3. Perwakilan dengan teknik kamu, dengan versi kamu. Gak apa-apa, menurut teknik kamu yuk. Stop. Nah, kesalahan ada pada apa? Kelompok 1. Awalan. Awalannya salah. Dia awalannya gimana? Dia awalannya tidak, tangannya tidak menyentuh lantai, tidak, masa tidak step by step. Oke, jadi Bapak kasih contoh ya, awalan yang benar. Nanti diingat-ingat, nanti kalian pada waktu ada tugas, nanti kalian bisa. Jadi ini yang benar. Nah, step by step tangannya itu, setelah menyentuh matras langsung pindah ke telinga. Tadi ada Dava tadi langsung gini. Ada yang gini langsung, tangannya nggak di sini. Tujuannya apa? Nah, sini, dari kamera sini ya, dari angle sini. Tangan nyentuh matras, langsung pindah ke telinga. Telinga ini, ya. Jangan jauh-jauh. Sama kayak kalian takbiratul ikram. Nah, waktu takbir. Ya, contoh, biar putarnya sempurna. Jadi awalannya roll belakang itu gini, ya, jangan duduk gini, ini salah. Awalannya gini. Nah, bisa langsung mengguling. Dan juga menggulingnya kayak roda, tidak diangkat. Kalau diangkat gini namanya sudah lompat. Ada lompat harimau, itu materi yang lain. Pasti masih senam lantai. Jadi kalau roll itu kayak roda, nggak diangkat. Ya, ada pertanyaan lain? Pertanyaan lainnya seputar dengan sikap lilin. Kalau kita ke materi pertama tadi, ada namanya guling depan, terus guling belakang, terus sikap lilin sama kayang. Kalau kayang itu kalian bentuk pemanasannya itu ya cukup gini. Diangkat ke belakang, ke depan sebelum kalian melakukan kayang. Karena kalau kalian nggak pemanasan itu bahaya. Terjadi kontraksi otot. Kamu tahu kontraksi otot itu efeknya bisa kram. Nah, sama kayak kamu melakukan aktivitas apapun, baik jogging, baik sepak bola atau apapun itu tanpa pemanasan, itu akan terjadi kontraksi otot tegang. Jadi otot belum siap. Ibarat mesin belum dipanasin langsung dibuat naik tanjakan. Ya, khususnya kayangnya yang perlu diperhatikan pemanasannya. Terus untuk sikap lilin tadi, yaitulah pemanasan otot perut. Bisa untuk sit up dan push up. Sebelum melakukan gerakan itu? Sikap lilin, push up dan sit up. Terus untuk rolling, roll depan, roll belakang, sama. Pemanasannya kayak tadi. Nah, pemanasannya gini, terus kepala. Dan kepala itu fatal ya. Kalau gerakan kepala itu pemanasannya jangan setengah. Oke, bisa dipahami ya. Jadi nanti waktu kalian akan melakukan apapun itu tentang senam atau senam lantai terutama, wajib melakukan pemanasan dan pendinginan. Nanti di akhir video nanti kita jelaskan. Jadi ada pertanyaan lagi seputar kayang dulu. Ada yang belum tahu kelompok 1. Yang kurang kalian apa tentang senam? Bisa Bapak catat nanti kekurangannya apa. Yang kamu pulpennya. Kelompok 1, kalian diskusi dulu. Kekurangan kalian apa? Yuk ke kelompok diskusi dulu. Yang kalian belum kuasai tentang senam, tentang kayang,
yang sulit. Ya. Oh, pengen turun. Nah, jadi pengen turun dari gini kan. Nah, itu tandanya kalau kurang otot perut, makanya perbanyak sit up dan push up. Terus ada lagi kelompok 2. Hah? Roll belakang. Apa? Nah, makanya pertanyaan yang jelas apa? Apa? Bisa berdiri. Apa? Waktu apa yang ayunan tangan. Nah, ayunan tangan itu dengan cara itulah, dengan cara kalian dari tidur dulu, dari tidur terus diangkat, terus kalian nyender di tembok dulu, baru kalian melakukan gerakan kayang. Jangan langsung dari tidur dulu. Kalau kira-kira sudah menguasai dari berdiri, ingat jangan langsung step by step dulu. Terus kelompok 3, apa keluarnya anggota kalian? Apa? Sambil kalian diskusi nggak apa-apa, diskusi dulu antar kelompok. Apa? Hah? Apa? Oh, nggak lentur. Nah, apa yang membuat kalian tidak lentur? Hah? Belum pemanasan. Nah, intinya itu. Kalian kan kalau tiba-tiba apa? Tiba-tiba kalian melakukan gerakan tanpa pemanasan, yaitu badan kalian tidak lentur. Salah satu cara mengatasi atau menyiapkan kelenturan, melatih kelenturan, yaitu dengan cara pemanasan. Bisa dengan badan diongkek-ongkek gini, ke depan, ke belakang. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, kita lihat teknik dengan visualisasi dengan video ya. Nanti kalian catat sebelum nanti Bapak bagikan amplopnya atau soal. Masing-masing nanti 2 jawaban, 2 pertanyaan. Ini di mana? Di sini. Oke, kita balikan lagi. Kita ulangi ya. 20.09 054. Oke, sambil diingat-ingat, sambil di masing-masing kelompok bawa buku, sambil dicatat. Indonesia pada tahun 1912 pada kolonialisme Belanda bersamaan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah. Jenis-jenis senam yang pertama yaitu senam lantai, 2 senam irama, 3 senam aerobik, 4 senam artistik. Teknik senam dasar. Senam dasar adalah senam yang menitik beratkan pada benturan dan kekuatan, kecepatan dan ketahanan. Senam dasar adalah jenis latihan tubuh. Itu pause mana? Pause dulu. Yang dipergunakan sebagai latihan pemanasan. Jenis gerakan yaitu roll teman, roll sikap
Stop dulu ya. Senam itu kalau ada senam ritmik itu pakai musik, senam aerobik itu pakai musik yang berbeat, beatnya pelan atau sedang atau tinggi. Beat nada aerobik itu tinggi ya. Biasanya ibu-ibu itu melakukan senam itu. Terus senam jenis gerakan adalah roll depan, roll belakang, sikap kayang dan loncat harimau. Jadi loncat harimau itu tidak kita pelajari. Jadi kita pakai apa? Sikap lilin. Pengertiannya lanjut. Gerakan yang pertama yaitu roll depan. Rolling depan atau guling ke depan adalah guling ke depan. Pada sebagian belakang, badan Ingat-ingat ya, ambil dicatat. yaitu dengan awal berdiri dan jongkok, roll depan jongkok, langkah roll depan dengan awal jongkok yaitu 1. Langkah awal yang harus dilakukan dengan jongkok dengan kedua. Oke, kita pause dulu ya. Jadi kurang lebih roll depan tadi gerakannya kayak gini, ya. Ingat-ingat gerakannya. Jadi tadi masih ada yang tangannya itu tangannya tidak ke jauh. Jadi tangannya terlalu dekat dengan lutut. Langkah awal yang dilakukan adalah jongkok dengan kedua tangan dilebarkan sebahu. Nah, jadi segini ya, jangan segini. Ini yang salah. Ini mau renang ya, kalau ini. Oke, kedua dibaca Jordan. Luruskan kedua kaki lalu sedikit tangan. Nah, luruskan kaki lalu tekuk sedikit tangan. Maksudnya gini ya. Ini jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Terus 3 dibaca. Kelompok Ahmad Firdaus. Gerakan itu nomor 3 dibaca. Nah, prakteknya gimana? Dagu menyentuh dada. Nah, ini ya, ini menyentuh. Jadi jangan gini ya gerakannya. Udah? Sekarang keempat. Berguling ke depan ya, karena kita roll depan otomatis berguling ke depan. Oke, Danis dibaca 5. Nah, ini yang versi kedua. Merangkul lutut itu nggak apa-apa kalau gini nanti. Nah, ini versi 1, versi 2 sama. Jadi keadaan lutut itu dada dan lutut jangan jauh-jauh. Jadi tekuk gini, sambil dipegang juga bisa. Karena untuk memperkuat apa? Mempercepat putaran. Jadi awalannya itu ada. Terakhir 6 dibaca Fadil Arkan. Kamu pura-pura izin itu tidur itu siapa? Si Fahri. Apa? Yo, bangunkan. Kamu pura-pura izin. Yo. Apa Fadil? Ya, silakan. Posisi akhir guling adalah dengan jongkok kemudian berdiri tegak, ya. Jongkok berdiri tegak. Jadi waktu landing, nah kali jangan duduk terus kemudian jalan sampai singkap sempurna. Bisa dimengerti ya ini? Oke, kita next. Nah, sambil kalian mencatat ya ini. Sambil mencatat kelompok 2. Perhatikan ya. Pura-pura nulis aja kalian. Gak pura-pura lah. Ya kamu pura-pura nulis kan? Ya nulis. Jangan pura-pura nulis.
Ini kesalahan-kesalahan ya. Kesalahan-kesalahan kalian mungkin. Nah, kesalahan-kesalahan kalian tadi. Siapa yang salah tadi? Pertama roll. Dava, coba dibaca satu. Kedua tangan yang bertumbuh tidak tepat. Maksudnya dibuka terlalu lebar. Tidak dapat ya, tidak tepat. Yo. Maksudnya dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, terlalu jauh atau terlalu dekat. Ada yang apa? Kedua tangan ini dibuka terlalu lebar, terlalu sempit. Terus apa lagi? Terlalu jauh atau terlalu dekat dengan ujung kaki. Terlalu dekat sini maksudnya ya. Kalau terlalu jauh ke sana. Nomor 2, dibaca. Yang gagal tadi siapa? Siapa? Wildan. Nomor 2. Keras. Ya, tumpuan tangan kurang kuat. Jadi gulingnya ke samping. Jadi tangannya itu lemes gini. Ya, itu kesalahan. Nomor 3, dibaca Jordan. Saat tangan dibengkokkan ini tidak terlihat, jadi otomatis dia megang yang lain. Ya gini ya. Ya, jelas. Nomor 4, Mukni, dibaca. Saat berguling tangan tidak ikut menolak. Jadi tangan itu menolak, menahan ini ya. Menolak. Nah, jadi kalau kamu kekuatannya hanya dengan apa? Sininya, kamu nanti bahaya ya. Jadi nanti ada materi lain itu namanya untuk roll kit ya. Kalau tumbuhannya di kepala. Sehingga keseimbangan badan dalam sempurna dan akibatnya pada jauh samping. 3. Bahu tidak bertahan di atas mata saat tangan berbengkokan. 4. Saat berguling ke depan, tangan tidak ikut menolak. 2. Roll belakang. Roll belakang adalah gaya gerakan senam yang Ini roll belakang ya. badan berguling ke arah belakang badan melalui bagian belakang badan mulai dari panggul bagian belakang, pinggang, punggung, dan tepuk. Langkah-langkah untuk melakukan roll belakang. 1. Posisi jongkok, kedua kaki rapat dan tubuh diangkat. Kepala menunduk dan dagu rapat ke dada. 3. Kedua Sama ya jadi dagu itu menempel ke dada. Baik roll depan roll belakang. badan tetap bulat. 5. Pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut dapat ditarik ke belakang kepala. 6. Pada saat kedua lutut kaki menyentuh matras juga belakang kepala. Kedua telapak tangan menekan matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat. 7. Ambil 3 jongkok, tangan lurus dan tetap sejajar bahu dan berdiri. Seperti ini gambaran roll belakang. Ya, step-stepnya kayak tadi ya. Step-stepnya kurang lebih seperti tadi. Ini kesalahan-kesalahannya. 1. Perawatan tangan terlalu jauh ke belakang, sehingga saat menolak tubuh tangan tidak kuat. 2. Keseimbangan tubuh kurang baik saat menggulung ke belakang. Hal ini disebabkan karena sikap duduk kurang benar. 3. Posisi mengguling kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena kepala menoleh ke samping. 4. Keseimbangan tidak terjaga karena menaruh tangan lutut seharusnya telapak kaki. 3. Sikap kayang. Sikap kayang adalah sebuah gerakan senam lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki bertumpu pada matras dengan posisi terbalik, kemudian merenggangkan panggul serta perut diangkat ke atas. Manfaat dari melakukan kayang adalah untuk meningkatkan kelenturan tubuh, terutama pada bagian otot perut, kaki,
Ya, dari video ini, perhatikan ya, kesimpulannya ya. Jadi kalian itu bersama mengayunkan kaki dan tangan. 1, 2, ya. Jangan setengah-setengah. Ada yang badannya, ada yang kakinya. Nanti setelah ini kalian praktek satu-satu. Jadi kalian tadi sudah praktek kesalahan, terus melihat video. Jadi nanti kalian mempraktekkan satu-satu harus minimal kalian bisa, walaupun nggak sempurna. Oke? Pelatih belakang, pastikan 3 posisi telapak tangan menyentuh atau mendarat pada mata dengan baik. 4. Bagi kalian yang masih pemula, bisa menggunakan bantuan tembok untuk penyangga atau bisa juga meminta bantuan teman untuk membantu menahan bagian perut. Nah, seperti tadi yang Bapak lakukan. Jadi kalau belum mahir, kalian bisa apa? Yang kalian pegangi adalah jangan kepalanya, tapi punggungnya, atau kalian merapat ke tembok. Ya, contoh berdiri kamu, Rit, ke tembok ya. Contohnya kayak gini. Dari video tersebut, nah contoh kamu, nah. Terus kaki agak dijauhkan, tangan semakin ke bawah. Nah, cukup gitu ya. Jangan langsung kamu praktek yang kayak gini, bahaya ya. Jadi harus ada tekniknya dari yang teknik termudah. Jangan langsung sulit. Berikut adalah gambaran rangkaian dari posisi berdiri. Selanjutnya rangkaian dengan awal berbaring. Dan ternyata semua ya. Setelah video kalian nanti diskusikan, terus kalian presentasi. Kalian untuk bahan presentasi kalian nanti ya. Ini dari awalan berbaring, sama kayak tadi. Siapa yang awal berbaring? Dalam. Siapa? Si Yurid. Nah, ini step by step ya. Ya, umumnya ini ya keseimbangan kurang, posisi badan kurang membusur, sama kayak kasus yang dialami oleh Dava. Sikut tangan bengkok karena kekakuan, karena maksudnya kaku. Ini terlalu kaku gini, ya. Terus usahakan posisi kepala harus pas dan jangan terlalu menengadah. Intinya pas itu sama. Nah, jangan terlalu gini tangannya tekuk. Intinya sudah, kalian sudah mengerti kan? Sebelum kalian presentasi nanti, kita praktek dulu baru presentasi. Setelah melakukan rangkaian, sikut tangan bengkok menghadap. Teknik yang digunakan pada lompat harimau kurang lebih sama dengan teknik. Oke, sudah ya. Sekarang kalian nanti saya panggil persiapan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 persiapan. Universitas Jenderal Oke, kelompok 1 persiapan. Kelompok 1 bisa dari sini. Oke, yang lain bisa ke samping. Saya random aja ya. Kelompok 1 roll depan. Jadi biar nanti kalian itu sama-sama mempraktekkan gerakan yang sudah dipraktekkan teman kalian dari kelompok lain. Yuk kita praktek roll depan. Jadi ini sudah fase penilaian. Jadi di sini Bapak tidak akan membetulkan atau memberi contoh. Jadi kalian lakukan seperti yang di video, seperti yang Bapak contohkan. Bisa ya? Ya, persiapan Ahmad Mughni, kelas 11. Stop dulu kalau senam, saya kasih tips. Ini tidak ada di video, tidak ada tutorial. Kalau setiap melakukan senam itu tarik nafas dulu, penghormatan, baru. Tapi itu kali ini nggak apa-apa. Diawali dengan tarik nafas biar tenang, ya.
Oke, Ahmad Mukni. Roll depan. Ya udah. Dava Yusuf, silakan kembali ke kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 sana. Oke, Dava Yusuf Abdillah, stop dulu. Oke. Dawam. Oke. Yurik. Oke. Farel. Oke, sekarang kelompok 1 roll belakang. Ahmad Mukni. Yuk terus. Ya yuk. Dava Yusuf Abdullah. Yang lain diperhatikan ya. Kalau ada kesalahan. Udah. Oh Farel kurang 1. Gak apa-apa. Yo, kembali ke kelompoknya. Ya, kelompok lain dicatat ya kesalahan-kesalahan dari kelompok 1. Nanti bisa jadi bahan untuk kalian untuk presentase. Oke, dari kelompok 2, Kahayang. Bisa dari awalan berdiri atau awalan duduk. Kelompok 2. Yuk kelompok 2. Berdiri dulu di sini. Dari sini awalannya. Oke, dari situ juga bisa. Oke. Siapa dulu? Oh, Fikri. Nggak apa-apa. Ulangi 1 kali lagi, Kri. Sampai tenang dulu. Oke, sampai tenang karena yang dinilai itu kayaknya sikap sempurnanya. Tahan nafas. Oke. Yo, jadi nilainya itu beda ya antara dari tidur dengan dari berdiri. Otomatis nilainya tinggi mana? Dari from stand, dari berdiri. Guys, Jordan, dari berdiri atau dari duduk? Dari tidur. Oh, dari tidur. Tahan. Nah, itu Kri ada tahanannya. Jangan berarti otot perut kamu kurang. Yo. Oke. Sudah. Yuk ganti. Habair. Yang lain ditulis ya. Nanti. Nah, terus coba lanjutkan aja. Sudah. Sekarang kamu udah? Belum? Yo. Kelompok 3 persiapan ya. Nanti kelompok 3 sikap lilin dan roll belakang. Sudah. Sekarang kalian roll depan. Yuk kelompok 2 roll depan. Yuk mulai. Oke. Yuk Fikri. Roll belakang Kri. Ini sudah tidak ada tutorial. Roll belakang, roll depan. Roll depan.
Oke, masih ada getaran ya, nggak apa-apa yuk. Terus. Janis. Jordan. Habail. Nah, sambil dicari tahu kesalahannya ya temannya. Udah. Oke, silakan duduk kembali dan mengamati dari kelompok 3. Oke, silakan dari sini kelompok 3. Sikap lilin dulu. Dari sikap lilin. Siapa dulu pertama? Oke, dari Arsad dulu. Arsad Maulana. Menghadap ke sana, agak sini. Oke, tengah. Diamati ya, ada kesalahan diamati. Kesalahannya apa? Tapi ditulis saja. Oke, sudah. Jadi yang saya nilai yang dari ketahanan. Kalau perutnya tremor, itu tandanya berarti kurang otot perutnya. Dianalisa ini benar atau salah. Yuk. Tahan. 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Tenang dulu, Firdaus. Tenang dulu. Karena ini yang dinilai ketahanannya ya. Fadil Arkan. Sudah. Sudah semua untuk sikap lilin. Sekarang back roll, roll belakang. Untuk kelompok 3. Yang lain diamati ya. Oke. Yuk. Yuk. Oke, kembali ke tempat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jadi demikian tadi adalah praktek. Setelah tadi perwakilan, sekarang adalah satu-satu. Jadi walaupun salah, benar, yang penting kita tadi sudah mencontohkan. Jadi kalian praktek salah benar itu tergantung skill dari kalian. Jadi kembali ke kelompok masing-masing membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran. Jadi ini soal dari kelompok 1. Soal kelompok 2. Soal kelompok 3 dikerjakan terus presentasi di sini. Apa? Pakai media komputer. Oke, silakan. Ya, silakan. Dikerjakan soalnya sesuai dengan
soal yang Bapak berikan. Ada kesulitan bisa tanya kepada Pak Guru. Apa? Tidak ada yang susah. Jadi soalnya itu berkaitan dengan pelajaran yang kita lakukan atau yang kita praktekkan, yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi soalnya nggak ada yang susah. Jadi kalian nanti persentase bawa catatan kalian. Terus nanti kalian bisa Q&A. Terus nanti bisa kesimpulan dari kelompok lain melakukan gerakan gini, diutarakan kesalahannya di harusnya gini, bisa. Jadi kalian nanti bisa berkunjung ke kelompok lain untuk melihat jawaban teman lain. Kan soalnya itu beda. Bisa berkunjung ke kelompok lain untuk mengetahui jawaban atau kita membandingkan jawaban kita dengan atau ada kesalahan apa, yang benar apa, yang salah apa. Jadi kita bisa tahu, minta saran dari kelompok lain. Ada yang sudah? Oke, jadi nanti yang sudah kelompok lain bisa presentasi ke kelompok satu sudah? Oke, soalnya bisa dikumpulkan soal. Jadi nanti bisa tanya ya, kelompok lain bisa tanya tentang apa? Atau bisa mencatat kekeliruan gerakan apa yang dilakukan oleh kelompok 2, kelompok 1 dan 3. Kelompok 2 bisa presentasi. Silakan wakilnya siapa? Oke, pakai mic dulu. Oke. Yang lain bisa di sini ya. Bisa tanya, bisa ada kekeliruan dari bisa membenarkan orang lain. Kelompok 1, 3. Siapa wakilnya? Yang bicara. Mbak. Jadi yang dimaksud dengan sikap pilihan itu apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan soal yang telah diberikan oleh guru olahraga kita. Oke, soal yang pertama tadi. Apa yang dimaksud dengan sikap lilin dalam senam lantai? Oke. Sikap lilin dalam senam lantai adalah gerakan tubuh terlentang dengan kedua kaki diangkat lurus ke atas dan ditopang oleh kedua tangan di pinggang, menyerupai bentuk lilin yang berdiri tegak. Benar ya, seperti lilin itu berdiri tegak. Kalau doyong itu dia rusak. Jadi kalau kalian doyong, kalian kan lilin rusak ya. Terus silakan manfaat bagi tubuh. Oke, manfaatnya di sini. Di sini manfaatnya akan dijelaskan oleh teman saya. Manfaat dari sikap lilin ini adalah untuk melatih keseimbangan, kelenturan, dan kekuatan otot.
serta melancarkan peredaran darah. Ada yang tanyakan? Hah? Tidak ada. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang sudah? Kelompok mana? Yang siap presentasi? Kelompok 3. Oke, silakan. Berdiri, dikenalkan. Catatannya di bawah. Kelompok lain bisa tanya atau bisa membetulkan barangkali jawabannya salah. Oke, perkenalan dulu. Silakan. Salam dulu, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad. Nama saya Gilang. Nama saya Revan Ahmad. Nama saya Kori. Nama saya Fadil. Kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Oke, bagaimana cara mengatasi ketakutan atau keraguan saat melakukan kajian atau stabilin? Bagaimana cara mengatasinya? Panjang ragu supaya yakin. Yang pertama, lakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot lebih lentur. Oke. Melakukan pemanasan dulu. Terus, Yang kedua, latihan bertahap mulai dari gerakan dasar. oke, good. Yang lain bisa. Kalau benar-benar, kalau salah-salah, yuk. Yang ketiga, gunakan matras agar lebih aman. Oke, benar nggak? Benar nggak? Kelompok 1 dari kelompok 2 dan 3. Kelompok 1. Menggunakan matras. Bagus, yuk. Yang keempat, minta bantuan teman atau guru untuk menjaga saat menolong. Oke, bagus. Yuk. Tarik nafas dalam dan tenangkan diri. Oke, itu namanya konsentrasi ya, tarik nafas dulu. Dalam kegiatan apapun, dari pernapasan itu penting supaya tidak tersengal-sengal. Oke, sudah, silakan duduk kembali. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2, kelompok 3. Ini terakhir kelompok 1, silakan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan soal dari Pak Yudi tadi. Oke, jelaskan dong perbedaan antara tahun depan dan tahun belakang. Perbedaannya yaitu terletak pada arah gerakan dan posisi tubuh. Roll depan melibatkan berguling ke depan dengan tubuh bagian belakang sebagai tumpuan. Sedangkan roll belakang melibatkan berguling ke belakang dengan tubuh bagian belakang sebagai tumpuan. Dan juga jawabannya. Terus bagaimana cara melakukan kajian yang benar dalam 6 lantai? Melakukan kayang yang benar itu dengan gerakan melengkungkan tubuh ke belakang, bertumpu pada tangan dan kaki dengan posisi kepala menunduk ke bawah. Jadi sudah bagus kalian berani menyampaikan dan menangkap isi dalam video, terus kalian praktekkan, terus kalian presentasikan. Itu sudah bagus. Jadi jawaban kalian pun lumayan. Jadi lumayan kalian sudah menguasai 4 gerakan tersebut. Ya. Jadi kalian tinggal nanti di kelas 12 nanti akan pelajaran yang lebih sulit lagi. Makanya kalian harus belajar lebih apa? Lebih giat. Oke? Silahkan matrasnya dikembalikan ke tempatnya. Dua orang.
Oke, silahkan kembali ke barisannya masing-masing. Kembali seperti semula. Jadi berpencang dalam kelompok. Dari gerakan sikap lilin, kayang, terus apa lagi? Roll depan, roll belakang. Tadi ada yang kalian tanyakan, merasa kesulitan tentang apa? Jadi perasaan kalian gimana waktu pelajaran tadi? Mulai dari teori sampai praktek. Apa perasaan kalian? Seru senang ya. Otomatis memacu apa saja. Jadi kalian bisa semangat yang awalnya tadi gak semangat, kalian berkeringat, kalian melakukan praktek jadi apa? Jadi bersemangat. Kalian menjadi apa? Gak ngantuk lagi, menjadi bugar. Karena tujuan olahraga itu 1, bugar, 2, menghilangkan apa? Stres. Nah, jadi olahraga itu juga bisa menghilangkan stres kecil. Bahkan penyakit kecil, pusing, pilek, digunakan untuk olahraga, insya Allah penyakitnya akan sembuh. Karena rata-rata kalau orang pilek dikasih obat, itu nanti akan apa? Penyakitnya balik lagi, terus gitu. Jadi kebiasaannya gitu. Jadi kita biasakan kalau ada apa-apa, kalau kita pusing, kita penat, kita stres, penyaluran terbaik adalah dengan berolahraga. Jadi hormon-hormon baik kita akan keluar, keringat kita keluar, otomatis penyakit kita keluar. Jadi pertemuan yang akan datang nanti Bapak Yudi akan menjelaskan tentang apa? Loncat harimau atau bahasa Inggrisnya apa? Tiger Sprong. Jadi beda kalau pelajaran tadi kita hanya rolling seperti roda, tapi kalau Tiger Sprong itu ada loncatannya. Jadi apa? Ada kayak harimau. Harimau itu kalau meloncat itu ada terbangnya. Berarti berbeda dengan yang kita pelajari hari ini. Jadi nanti Bapak Yudi akan apa? Mencontohkan baik teori maupun praktek dan kalian akan mempraktekkan satu persatu. Sebelum nanti Bapak Yudi akan menilai kalian. Oke, marilah kita bersama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustaz Anu, ketua kelas silahkan memimpin doa penutup. Oke. Oke, terima kasih anak-anak didik, peserta didik dari SMA Budi Luhur Boarding School. Kalian sudah mengamati, kalian sudah mempraktekkan, kalian sudah belajar dengan baik. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kalian. Jadi selama kegiatan berlangsung ada kata-kata Bapak Yudi yang kurang berkenan, jadi Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebagai bentuk, jadi kalian sudah memulai, kalian ini berjabat tangan dengan Bapak Yudi, terus kalian meninggalkan, ganti baju, meninggalkan lapangan, meninggalkan gedung ini, terus kalian kembali ke kelas, ganti baju, terus ke pelajaran selanjutnya. Oke, dari Dava dulu, silakan keluar. Oke, terima kasih, tetap semangat, jangan lupa berolahraga di rumah. Oke, terima kasih. Selamat belajar kembali. Jangan lupa sarapan atau minum air dulu.